Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Hidayat dari kelas 11 RVL 8 SMK Informatika Sumedang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran PPL yang ditugaskan untuk membuat aplikasi perpustakaan, aplikasi peminjaman. Nah, sebelumnya saya sudah mewawancarai kepada pegawai perpustakaan untuk menanya-nanya apakah dia membutuhkan seperti apa untuk bisa mengelola aplikasi tersebut dengan berjalan dengan lancar supaya data-datanya itu tersimpan dengan rapi, tersusun rapi, sedemikian di filter juga bisa mencari dari buku tersebut apa saja yang ingin dicari melalui pencarian tersebut. Nah, setelah hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan hasil wawancaranya, data-data untuk membuat aplikasi perpustakaan tersebut. Nah, permasalahannya adalah dikelola data buku yang terlalu banyak. Nah, tidak terfokus kepada peminjaman. Karena peminjaman di perpustakaan tersebut hanya beberapa saja, tidak mencapai dari 10 orang lebih. Artinya, kita hanya fokus kepada pengelola data buku saja. Untuk ke peminjaman itu sendiri belum terlalu banyak. Jadi yang harus diutamakan adalah kelola buku. Di sini saya masuk ke database dahulu. Nah, database-nya ini saya menyesuaikan dengan hasil wawancara tersebut. Di sini ada buku, ada peminjam, ada petugas, ada rak, ada siswa. Nah, selanjutnya kita perkenalan ke aplikasinya. Di sini kita masuk ke aplikasi perpustakaan tersebut. Saya membuat aplikasi ini dengan hasil wawancara tersebut. Permasalahan dari aplikasi ini yaitu dari permasalahan kelola data buku yang terlalu banyak sehingga sulit untuk mencarinya di sebuah kertas. Nah, saya sendiri di sini menggunakan aplikasi natif PHP, yaitu biasa saja tanpa framework. Nah, di sini untuk sisi tampilan saya memakai Bootstrap dari sebuah CSS. Bukan Bootstrap saja, ada SCSS. SCSS itu untuk mempermudah pembuatan CSS dengan manual. Selanjutnya di sini ada login. Login itu sendiri kita jika salah tidak masuk akan gagal. Misal password ya dan username saya yang benar adalah 23 sama 23. Kita ubah menjadi 12. Ini passwordnya. Kita login dan di sini ada dialog dari JavaScript localhost username atau password Anda salah. Nah, ini berarti salah. Nah, jika kita benar, maka akan diarahkan ke dashboard atau tampilan adminnya. Di sini saya memakai session login. Session login itu apa sih? Nah, jika kita diubah alamat si localhost ini, kita kan perpustakaan. Kita login dulu misal. 2323. Nah, ini perpustakaan garis miring dashboard.php. Kita copy ini, bisa nanti kita logout dulu. Nah, kan ini indeks PHP dari sebuah login. Kita ubah indeksnya ini, kita paste apakah kita mengarah ke dashboard, tapi halamannya belum login. Nah, di sini tidak diarahkan ke login karena di sini memakai session login. Kenapa? Konsepnya adalah jika kita belum login untuk masuk ke halaman dashboard, maka kita akan dipentalkan lagi ke indeks tersebut untuk disuruh login. Jika sudah login, maka akan otomatis bisa berubah
si alamat localhost ini kepada dashboard. Nah, ini belum bisa. Nah, di sini yang halaman loginnya hanya petugas saja. Karena kasusnya di sini adalah untuk mengelola perpustakaan tersebut, mulai dari peminjaman, buku, dan siswa. Jadi, tidak ada orang lain lagi yang bisa memasuki aplikasi ini, hanya petugas saja di sini. Untuk petugas yang ingin menambahkan username dan password hanya melalui database saja. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke aplikasi langsung saja. D3. Nah, di sini akan diperkenalkan dari sebuah dashboard. Di dashboard ini ada jumlah buku, ada jumlah siswa, ada jumlah peminjam. Di sini ada sidebar. Sidebarnya adalah dashboard, buku, siswa, dan peminjam. Nah, buku sendiri ini menyesuaikan dari jumlah buku yang ada di sini di sidebar buku. Untuk jumlah siswa menyesuaikan dengan sidebar yang ada di siswa tersebut. Dan jumlah peminjam menyesuaikan juga dengan jumlah yang ada di peminjam ini. Nanti kita akan praktekkan secara langsung. Nah, awalan kita masuk ke buku. Di buku ini ada data-data buku, mulai dari kode buku, tanggal catat, ID kategori, nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, jilid, sumber, harga, golongan, jumlah, ID rak, keterangan, dan aksi. Nah, di sini untuk pembuatan aplikasi perpustakaan ini memakai CRUD, yaitu create, read, lalu update, dan delete. Nah, awalan yaitu kita bisa menambahkan buku. Kita tambahkan buku dahulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan buku. Kita coba saja dulu untuk menambahkan buku. Mulai dari ID kategori, nama pengarang, Ferry Hidayat, jumlah judul buku. Judul buku adalah manusia bumi harapan. Penerbit PT Sumber Jaya. Tahun terbit 2023. Untuk jilidnya ada berapa? Ada 87. Sumbernya dari cahaya matahari. Untuk harga terpatok dari 125.000. Golongan dari sebuah cerita motivasi. Jumlahnya ada 9. Edirak 2. Untuk keterangan, buku ini sangat bagus untuk motivasi. Nah, kita sudah mengisi data-data tersebut. Bagaimana jika kita kosongkan dahulu? Misal dari tahun terbit. Kita submit. Nah, di sini tahun terbitnya adalah salah. Nah, jadi kita harus mengedit. Nah, mengedit ini untuk mengubah si data-data yang sudah tersimpan di buku ini. Kita edit. Tahun terbitnya otomatis 00 karena kita tidak diisi. Kita masukkan 2012. Submit. Buku berhasil diubah. Nah, di sini sudah 2012. Selanjutnya di sini ada tambah rak. Kita bisa menambahkan kode rak dulu. Untuk nama rak 3, kita submit. Nah, berhasil menambahkan rak. Bagaimana kita mencari rak tersebut? Tidak ada. Jadi hanya bisa dilihat dari tambah buku.
Di sini ada pencarian, misal kita akan mencari si manusia punya harapan ini, judul buku ini kita filter saja menjadi punya. Nah, ini otomatis akan muncul satu. Menyesuaikan dengan nama juga, Fahri Hidayat Ahmad. Di sini ada yaitu fungsinya hapus. Kita bisa dihapus dari data pengemudi oleng ini, kita akan hapus yang nomor 2. Nah, otomatis sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke siswa. Di siswa ini kita mengelola data-data siswa, yaitu sama untuk tampilannya. Di sini ada tambah siswa, edit, hapus, dan pencarian. Misal kita akan menambahkan siswa tersebut. Niche-nya 3211 2028 1342. Namanya kita menjadi Sunjaya Muhyiddin. Bentuk kelasnya misal 10 RPL 10. Tanggal lahir Banten, tanggal 27 bulan 4 2021. Untuk jenis kelamin kita memakai select option, yaitu untuk data-data yang sudah disiapkan, jadi tidak perlu mengetik. Laki-laki. Untuk alamat kita kasih Taman Nuk. Selanjutnya ada no HP. Baiklah. Untuk Gmail kita kasih Sunjaya gmail.com. Nah, di sini sudah memasukkan. Nah, di sini saya akan memperjelaskan lagi. Di nick dan nomor HP ini kita tidak bisa menambahkan huruf. Nah, ini huruf sudah diklik namun tidak muncul karena input type teks ini hanya diubah dengan number. Jadi hanya number saja yang bisa diisi di form ini. Kalau di sini kita bisa. Nah, nick-nya juga sama, hanya angka saja. Kita submit. Nah, di sini sudah ada di nomor 4. Sunjaya Muhyiddin. Nah, misal salah kok kelas 10 RPL 8. Nah, kita bisa diubah juga. Misal menjadi kelas 11 11 RPL 1. Kita submit. Data berhasil diubah. Nah, ini sudah berubah menjadi 11 RPL 1. Di sini pencarian juga berfungsi Sunjaya. Nah, ini sudah muncul Sunjaya 11 RPL 1. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus Sunjaya tersebut atau yang ini. Nah, yang ini nomor 2 barusan saya hapus, sudah menghilang. Namun ID siswa tersebut tidak terurut lagi karena ini adalah hasil dari bilangan integer di database tersebut, sehingga ini bukan sebuah angka berurutan, namun adalah angka yang hasil data tersebut sesuai urutan yang diinput kepada database. Jadi jika nomor 2 tersebut dihapus, maka ini nomor 3 ini tidak akan berubah, sehingga ID siswa tersebut jika suatu saat ada yang dihapus dari angka bawahnya tidak berubah, jadi tidak akan berubah angka tersebut. Jadi mudah untuk diingat. Selanjutnya ada peminjam. Di sini
peminjam tersebut, ada tambah, ada pencarian, ada aksinya, yaitu sudah dikembalikan. Misal kita tambah peminjam, di sini kita dimintai NIK sama petugasnya kepada siswa tersebut yang ingin meminjam. Nah, barusan saya lupa untuk menjelaskan, ini nomor urut tidak perlu diisi, sudah diisi oleh sistem. Nah, itu yaitu bilangan integer tersebut. Jadi ini tidak diisi oleh manual, tapi otomatis oleh sistem. Tambah peminjam, di sini masukkan NIK dari si siswa yang ingin meminjam tersebut, misal 32 138 1 5 2. Untuk nama siswanya Peri Hidayat. Nama buku, saya akan meminjam buku Manusia Punya Harapan. Punya Harapan. Nah, di sini ada tanggal pinjam sama tanggal kembali. Tanggal pinjamnya saya hari ini tanggal 11 Minggu 2023 Juni. Tanggal kembalinya saya akan kembalikan di kemudian hari, yaitu hari Rabu. Kita submit. Nah, di sini ada nomor 2 dengan NIK 3211 dan seterusnya. Nama siswanya Peri Hidayat, nama buku Manusia Punya Harapan. Oh, ini salah. Nama siswa mempunyai nama buku Punya Harapan. Peri Hidayat tersebut punya buku yang dipinjam dari perpustakaan tersebut, Manusia Punya Harapan. Untuk tanggal pinjamnya tahun 2023 bulan 6 tanggal 11 dan dikembalikan lagi pada tahun 2023 bulan 6 tanggal 14, artinya 3 hari. Kita di pencarian bisa di hari Selasa pada tanggal 13. Apakah siapa yang harus dikembalikan? Kita bisa disesuaikan, bisa dicari tanggal 13. Nah, nanti akan tanggal 13 akan ada siapa Jajah Muharram harus dikembalikan tanggal 23. Jadi, nah, misal si Jajah Muharram ini sudah mengembalikan buku tersebut kepada petugas. Artinya, petugas harus mengklik sudah dikembalikan. Nah, pinjam berhasil mengembalikan. Peminjam berhasil mengembalikan, kita oke. Nah, di sini sudah tidak ada lagi peminjam Jajah Muharram. Artinya sudah dikembalikan. Nah, misal peminjam tersebut ada banyak. Bisa acak aja untuk namanya. Nah, yang tadi di dashboard jumlah peminjam hanya ada 1. Akan berubah menjadi 2. Jumlah siswa ada 3, jumlah buku ada 2. Kita ubah bukunya menjadi tidak ada. Kita hapus. Masuk ke dashboard. Di sini jumlah buku 0. Artinya di sini data tidak ada. Selanjutnya siswa ada 3, kita sisain menjadi 1. Nah, jumlah siswa menjadi 1. Jumlah peminjam ada 2, kita hapus menjadi 0. Nah, di sini jumlah peminjam menjadi 0. Nah, selanjutnya kita juga bisa log out untuk kembali atau meng-close aplikasi tersebut jika petugas tidak membutuhkan aplikasi ini untuk mengamankan data-data yang ada di dalam aplikasi ini. Kita bisa log out di kanan atas, log out. Nah, otomatis dikembalikan kepada halaman login tersebut. Bisa kita ubah lagi menjadi dashboard lagi. Tidak bisa. Kita login lagi. Nah, di sini sudah bisa login. Nah, di sini ada codingan-codingan tersebut. Ada banyak
yaitu di asetnya ini ada CSS, ada font yaitu untuk merapikan atau memperbagus font yang ada di halaman website. Selanjutnya ada image, di image ada logo sama buku. Logo ini logo perpustakaan yang ada di aplikasi kiri kanan atas. Selanjutnya ada SAS, ini untuk mentranslatekan dari SAS ini SCSS kepada CSS untuk mempermudahnya. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Dari pelajaran PPL ini hanya bisa online saja, tidak bisa bertemu secara langsung. Jika Ibu ada pertanyaan kepada saya, boleh masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.